Ya kalau gue sih pesennya untuk yang pemimpin muda ini, yang pertama itu dia harus menjadi pendengar yang baik. Leadership is fun. Iya, iya. Artinya kan bahwa dibilang ambisi atau enggak, tujuannya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan nilai-nilai atau suatu informasi yang sebenarnya tujuannya buat si warga itu tersebut ya Mbak ya. Konsepnya kayak gitu ya Mbak. Makanya tanggung jawabnya adalah salah satunya tadi mengkaderisasi ya, atau kaderisasi pengganti kayak gitu ya. Oke. Kita juga kan harus punya yang baru-baru juga, nggak mungkin kan yang tua-tua maju terus gitu kan. Jadi kita harus kaderisasi. Oke, jadi artinya biar aura tentang bebas rokok itu tetap terjaga dengan baik gitu ya Mbak, konsepnya gitu. Nah yang menarik kalau gue kan, kalau kita di lapangan tuh Mbak kan orangnya kayak ini banget Mbak, penat, tenang, kemudian kalau Mbak cerita tuh, tadi Mbak cerita tuh orangnya persisten dengan apa yang punya misi Mbak. Nah pertanyaan gue adalah sederhana Mbak, apa sih membuat lu seperti itu Mbak? Gak tahu ya kenapa ya, gue kan lu bisa aja lu kerja di kantoran kan, ngapain lu kerja blusuan begitu kan, bikin hitam badan aja kan gitu. Benar. Kadang gue kalau di kantor mulu juga bikin laporan mumet, gak betah gue pengen ke lapangan. Apa sih yang motivasi itu apa Mbak? Motivasi gue tuh kalau misalnya ke lapangan gitu ya, kita itu bisa ketemu sama warga gitu kan, jadi kita bisa dengerin keluh kesah dia gitu. Biasalah kita belajar untuk empati kayak gitu, dengerin dia cerita, kita jadi pendengar aja gitu, jadi pendengar. Berarti kalau dia cerita itu menunjukkan bahwa gue itu orang yang bisa diajak curhat gitu kan. Mungkin bisa menjadi orang yang dipercaya kali ya, itu sebenarnya. Tapi setiap kali gue kunjungan nih ke warga gitu, ke basis, gue bilang yuk kita ngumpul gitu. Itu luar biasa responnya gitu. Gue bilang nggak usah banyak-banyak, 5 atau 6 orang aja lah yang datang. Ternyata yang datang tetap aja banyak, lebih dari 10 orang kan gitu. Nah, setiap kali gue cuap-cuap ngobrol, dia pasti dengerin gitu apa yang gue omongin gitu. Nggak tahu kenapa ya, gue orangnya kayak gini kan, suka bercanda apa. Tapi emang di saat gue serius gitu. Di saat gue nggak suka, dia melakukan kesalahan, ya gue tegur dia gitu. Jangan tersinggung, inilah gue gitu, apa adanya gitu. Jadi dia kalau misalnya ada apa-apa pasti dia akan cari gue dulu kalau warga gitu ya, atau dari teman-teman jaringan kalau ada masalah apa pasti dia curhat sama aku dulu. Terus nanti aku tinggal sampein ke teman-teman pasti kan Mbak harus gini gitu, Mbak gini, ya udah gue tinggal jalan. Paling enggak gue kan udah menjadi orang yang yang menyampaikan, udah menjadi jembatan antara warga gitu. Ini harus kita bawa kemana nih kalau misalnya ada masalah seperti ini. Itu sih, gue belajar menjadi jembatan aja sih sebenarnya Mas Agung. Jadi pendengar yang baik ya. Pendengar yang baik, sambil gue juga cari solusi gitu. Insya Allah gitu kan. Amin. Ternyata alhamdulillah gitu solusi yang gue minta ke dia gitu, begini dia turutin, dan itu alhamdulillah jalan dan ya bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau masalahnya selesai kan gue juga seneng, padahal dia sendiri yang jalan kan, gue cuma ngasih tahu doang. Oh, lu kompor doang ya? Iya, padahal gue kompor doang gitu. Terus saya ada cerita soal pendidikan, Mbak gini atau orang kesehatan gini, udah lu jalan, nggak mungkin kan gue harus jalan ke Koja jauh-jauh kan, sementara di sana juga ada tim gue, ya udah jalan minta dampingin sama dia, harus berani, bukannya apa-apa, tetap gue ngurung diri gitu loh Mas Agung. Kalau misalnya ada masalah mereka, kalau kita orang luar masuk gitu terlibat ke masalah dia, jadi takutnya dia itu punya backingan gitu kan, malah dia nanti dipersulit gitu kan. Jadi gue mintanya sama dia, gue itu jangan dilibatin, di belakangnya aja gitu. Tapi dia yang jalan, gue kasih arah, lu harus kemana gitu. Di jalan seperti ini, tapi dia yang jalan. Gue di belakang aja. Kalau ada masalah apa, dia pasti cerita lagi ke gue gitu. Tetap dia yang jalan, cuman gue ngarahin aja begitu. Jadi menarik tuh. Jadi kalau itu Mbak Christine, mereka punya Simpul tuh jaringan luas banget tuh. Jadi mereka punya spot-spotnya tuh udah kenal banget sama Mbak Yati. Nah ini nggak terasa udah 51 menit nih. Wah luar biasa nih.
Nggak Sedih ya? Padahal kita ngobrol. Orang grogi ya. Ngobrol gibah doang nih. Gue kira ngobrol sejam loh, wah lumayan ini juga nih bibir. Lama aja ya, katanya nggak berasa. Oke. Nah, kira-kira nih apa ya Mbak? Buat Mbak Yati, kira-kira buat teman-teman anak muda sekarang ini kan banyak yang sudah banyak jadi pemimpin cepet nih. Nah, pesan Mbak nih kira-kira buat orang-orang muda, kira-kira apa sih Mbak buat mereka? Mumpung lagi dilihat di YouTube nih, kira-kira pesannya apa Mbak dari pengalaman Mbak nih, monggo. Ya, kalau gue sih pesannya untuk yang pemimpin muda ini, yang pertama itu dia harus menjadi pendengar yang baik gitu. Karena sebagai pemimpin itu pasti kan banyak yang dikeluhkan gitu dari pengikutnya ya, dari warganya misalnya seperti itu. Dia menjadi pendengar yang baik. Terus juga dia harus mau turun gitu ke bawah. Jadi bukan cuma mendengar, dia juga harus lihat langsung ke bawah, ke masyarakat gitu. Supaya dia bisa ngerasain nih apa yang warga rasain gitu. Kan pemimpin kan sekarang kan banyaknya kan cuma nyuruh. Terus ada laporan gitu kan, asal Bapak senang, padahal di bawahnya nggak seperti itu. Jadi harapan gue sih pemimpin-pemimpin sekarang ya harus banyak turunlah ke bawah gitu. Jangan dengerin kiri kanan ajudannya, tapi dia harus lihat sendiri ke masyarakat. Jadi pendengar yang baik. Biasanya kalau kita jadi pendengar yang baik, itu solusinya akan datang sendiri dari si yang cerita ini, dari si pencurhat ini gitu. Kan kita tinggal jalanin aja sih sebenarnya kan seperti itu. Misalnya gue datang nih ke gubernur gitu kan, Pak, warga gue nih gitu kan, nggak kebagian sembako nih, padahal dia juga terdampak COVID misalnya nih sekarang gitu kan. Lah kan gue udah ngirim misalnya gubernur kan, lewat siapa? Lewat orang-orang, tapi nggak sampai nih gitu. Terus gimana? Saya harus gimana? Ya lu datang gitu, lihat warga lo ke bawah. Bener nggak dia nerima atau enggak? Gitu. Jadi paling nggak, gue paling senang kalau pemimpin itu yang mau mendengarkan warga. Terus juga dia yang mau langsung terjun. Jangan cuma diem aja di kantor gitu kan. Seperti gue gitu loh Mas Agung. Terjun ke lapangan gitu ya. Iya. Tapi misalkan terjun ke lapangan mau main bola katanya. Padahal kan kita nggak gitu ya. Mama ngelayap mana-mana, kunjungan ya. Malah ngelayap kemana-mana, bukan mau main bola. Luar biasa. Berarti ya kalau Mbak sampaikan tadi yang pertama gue catat adalah pemimpin tuh ternyata menjadi pendengar yang baik ya Mbak ya. Dengan menjadi pendengar yang baik sehingga mereka justru kadang malah mereka menemukan solusinya sendiri kan gitu ya Mbak ya. Dan yang kedua, pendengar yang baik dampaknya juga bisa merasa dihargai dan merasa guyup dan engagementnya kuat gitu ya Mbak ya. Iya, yang kedua tentang bagaimana pemimpin diharapkan turun ke lapangan. Ya, nah turun ke lapangan justru pemimpin diharapkan malah bisa belajar di lapangan dan malah bisa lebih cerdas dalam memberikan solusi-solusi yang ada. Betul. Itu ya Mbak. Wah luar biasa, tepuk tangan dong Mbak Christine nih. Wah keren. Ini orang lapangan banget soalnya ini. Keren. Saya tuh mesti belajar dari Mbak Yati nih untuk sering terjun ke lapangan nih. Nah itu sekali-kali ayo ke lapangan sama saya Mas Agung ya biar tahu. Lama nih nggak ke lapangan nih. Nah, boleh, bukan mau main bola ya, tapi ketemu sama warga gitu. Kalian main bola juga boleh. Bola ini, bola apa namanya? Bola bekel. Oke, terima kasih Mbak Yati atas kesempatannya yang luar biasa. Terima kasih atas inspirasinya, terima kasih atas segala istilahnya pesan-pesan yang disampaikan buat anak muda, para pemimpin. Semoga inspirasi Mbak Yanti bisa buat bekal buat mereka dan saya dan Mbak Christine. Amin. Oke, nah saya sebutkan misalnya leadership is fun, nanti kita gini nih sebagai penutup ya. Leadership is fun. Oke, terima kasih Mbak Yati, terima kasih Mbak Christine, terima kasih. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Mbak Christine. Oke, bye-bye. Bye.